Di saat hidup lagi capek-capeknya, kita pasti pernah nangis sambil makan, nangis sambil motoran, atau bahkan nangis banget sebelum tidur. Lalu besoknya kita harus tertawa seperti gak terjadi apa-apa. Kadang di tengah keputusasaan kita dalam menjalani kehidupan yang keras ini, kita butuh seseorang yang bisa memahami perasaan kita dengan tulus. Karena kadang kita hanya butuh didengarkan dengan baik, bukan dihakimi, apalagi malah diajakin adu nasib siapa yang paling menderita. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Di malam pergantian tahun baru, terlihat 3 bocah berandalan sedang mengobrak-abrik rumah seorang pengusaha bernama King Mei. Saat King Mei pulang, mereka langsung mengikatnya dan buru-buru kabur sambil membawa lari mobil mewah King Mei. Ketiga bocah berandalan ini bernama Xiaobo, Tong Tong, dan juga Aji. Sebenarnya mereka nggak ada niat untuk mengambil tuh mobil, tapi karena kepepet supaya bisa kabur secepat kilat, jadi dengan sangat terpaksa mereka harus mencurinya. Sialnya di tengah jalan mobil itu mendadak mogok. Mau nggak mau mereka harus berlari sampai akhirnya mereka melihat sebuah toko kelontong yang udah lama terbengkalai. Mereka pun kemudian memutuskan untuk sembunyi di dalam toko itu. Dan saat sedang merencanakan pelarian mereka selanjutnya, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan suara bunyi lonceng. Gak lama setelah itu keluarlah sepucuk surat yang berasal dari sebuah kotak surat. Selagi Tong Tong dan Xiaobo membuka suratnya, Aji ngecekin keadaan di luar toko untuk mencari tahu pengirim surat tersebut. Namun setelah dicari-cari di sekitar toko, Aji gak menemukan siapapun. Yang ada ia malah melihat toko itu tampak diselimuti cahaya yang berkilau terang. Berdasarkan informasi yang mereka baca di sebuah koran yang sudah usang, rupanya toko kelontong itu milik seorang kakek bernama Namia. Ia sering memberikan konseling melalui surat-surat. Biasanya balasan surat akan dipasang di dinding pada keesokan harinya. Jika suratnya bersifat pribadi, maka balasan suratnya akan dimasukkan ke dalam kotak susu di belakang tokonya. Setelah membaca informasi itu, Aji yakin 1000% kalau itu surat lama. Namun Tong Tong dan Xiaobo berpikir sebaliknya. Mereka menduga bahwa si pengirim surat sama sekali nggak tahu bila tokonya sudah lama tutup. Makanya Tong Tong dan Xiaobo sampai saat ini nggak bisa tidur. Mereka terus kepikiran karena si pengirim pasti sedang menantikan saran dari permasalahannya. Yang mana si pengirim dilema antara harus memperjuangkan mimpinya untuk menjadi penyanyi atau meneruskan pekerjaan ayahnya di pabrik. Daripada terus kepikiran, mereka pun segera membalas surat itu. Aji yang awalnya nggak mau ikutan akhirnya ikut memberikan saran agar si pengirim melakukan live streaming dengan lagu-lagunya atau menguploadnya ke dalam YouTube. Seusai menulis balasan suratnya, Aji langsung memasukkannya ke dalam kotak susu di belakang toko. Sewaktu kembali ke toko, mereka sudah mendapatkan lagi surat yang baru dari si pengirim tadi. Padahal belum ada semenit Aji memasukkan surat balasannya. Dalam surat terbaru itu, si pengirim memberitahu kalau ia nggak tahu menahu tentang live streaming, apalagi YouTube. Takut ini hanyalah sebuah kerjaan orang iseng, mereka mencoba membalas surat itu lagi. Setelah suratnya dimasukkan ke kotak susu, Aji dan Tong Tong memantaunya dari jauh. Dan dalam sekejap, Xiaobo lagi-lagi telah menerima surat terbaru. Merasa semuanya di luar nalar, Aji pun udah gak tahan lagi bila harus berlama-lama menginjakan kakinya di toko yang aneh tersebut. Ia kemudian buru-buru cabut dari sana, walaupun Xiaobo dan Tong Tong memilih untuk tetap tinggal di sana. Namun nyatanya Aji gak bisa meninggalkan kedua sohibnya itu begitu aja. Saat akan kembali ke toko, Aji iseng searching tentang toko Namia di Mbah Google. Dan Aji pun mendapatkan sebuah info yang menarik.
Aji lalu memberitahu Xiaobo dan Tongtong kalau toko Namiya akan hidup kembali untuk 1 malam, yang dimulai dari tengah malam sampai matahari terbit. Dan sepertinya sejak tadi toko ini telah hidup kembali. Untuk membuktikannya, mereka pun membalas lagi surat-suratnya. Dan alangkah kagetnya mereka saat mendapati kenyataan kalau si pengirim surat itu ternyata berasal dari tahun 1993. Padahal saat ini mereka baru memasuki tahun 2017. Di situ Aji tetap gak mempercayainya. Kalaupun si pengirim berhasil meraih mimpinya jadi penyanyi, kenapa penyanyi yang terkenal pada masa itu hanya ada Zhang Weiwei? Gak ingin Aji terus-terusan suuzon, Tongtong pun meminta si pengirim menceritakan hidupnya. Begitu Tongtong memasukkan balasan suratnya ke kotak susu, Sin pun berganti ke kehidupan si pengirim surat di tahun 1993. Nama pengirim surat itu adalah Qinlang. Demi mengejar impiannya menjadi penyanyi, Qinlang rela mengadu nasib di Beijing dengan tinggal di sebuah kos-kosan sempit. Sayangnya perjalanannya gak semulus seperti yang dibayangkan. Berkali-kali Qinlang harus menelan ejekan dan juga hinaan. Bukan karena suaranya jelek, tapi karena Qinlang menciptakan lagu mellow yang dianggap gak sesuai selera pasar oleh seorang produser rekaman. Makanya si produser memaksa Qinlang untuk menyanyikan lagu rock and roll. Di tengah keputusasaannya itu, satu persatu temannya yang sama-sama sedang merintis karir sebagai seniman telah sukses mewujudkan impiannya. Sementara ia sendiri masih hidup begini-begini aja. Gak lama dari itu, Qinlang mendapatkan telepon yang mengabarkan kalau ayahnya sedang jatuh sakit. Qinlang pun dengan cepat pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di rumah, Qinlang sempat dikira tantenya seorang gelandangan hanya karena ia berambut gondrong. Qinlang kemudian memberitahu adiknya kalau ayahnya sebentar lagi akan pensiun. Untuk itu, Qinlang diharapkan bisa meneruskan pekerjaan ayahnya di pabrik. Malamnya, Qinlang yang galau pergi ke sebuah toko kaset. Kebetulan pemilik toko kaset itu adalah teman lamanya. Qinlang pun curhat tentang cobaan demi cobaan yang menimpa dirinya. Bukannya memberikan saran, temannya itu malah nyuruh Qinlang untuk menuliskan permasalahan hidupnya itu ke dalam sebuah surat yang untuk kemudian dikirim ke toko Namiya. Karena berdasarkan kabar yang beredar, pemilik tokonya bisa memberikan saran yang manjur. Ketika Qinlang pergi ke toko Namiya, tokonya ternyata udah lama tutup. Karena Qinlang gak tahu harus cerita sama siapa lagi, ia tetap nekat menuliskan surat dan langsung memasukkannya ke kotak surat di dalam toko Namiya. Hari demi hari pun berlalu dan siapa sangka Qinlang mendapatkan balasan suratnya. Saat membaca isi suratnya, Qinlang gak ngerti apapun soal live streaming ataupun YouTube. Lalu saat Qinlang sedang makan bersama keluarganya, Qinlang dengan lantangnya bilang jika ayahnya nanti pulih, ia akan kembali merantau ke Beijing. Mendengar itu, ayah pun minta Qinlang agar gak perlu mencemaskannya. Seharusnya Qinlang mencemaskan masa depannya yang gak jelas itu. Tentu aja kata-katanya ayah barusan menyulut emosi Qinlang. Di tengah kemarahannya, Qinlang malah mendapat balasan surat yang membuatnya semakin jengkel. Dalam surat itu, Qinlang diminta untuk legowo melepaskan mimpinya. Setiap orang harus punya mimpi, tapi hidup harus terus berjalan. Mungkin mengambil alih pekerjaan ayahnya bukanlah sebuah pilihan yang terlalu buruk. Beberapa saat kemudian, Qinlang pun mendapati kabar ayahnya kena serangan jantung. Sewaktu Qinlang akan menjenguk ayahnya, ia gak sengaja menguping pembicaraan keluarga besarnya, yang dimana keluarga besarnya telah menjelek-jelekan namanya di depan ayahnya. Namun di luar dugaan, sang ayah justru mati-matian membela Qinlang. Baginya Qinlang berhak memutuskan apapun yang harus dia lakukan sendiri demi dirinya sendiri. Saat Qinlang tinggal berdua dengan ayahnya, barulah ayahnya meyakinkan Qinlang untuk kembali mengejar impiannya menjadi penyanyi. Ia harap Qinlang gak menyerah meski harus berkali-kali tersandung.
Jika sampai King Lang menyerah, jangan harap King Lang bisa menginjakan kakinya ke sini lagi. Lagian ada yang lebih menakutkan daripada kegagalan, yaitu penyesalan. Bagaimanapun ayah gak ingin King Lang di kemudian hari menyesali keputusannya berhenti bermimpi hanya karena mengkhawatirkan kondisi ayahnya. King Lang pun membulatkan tekadnya untuk merajut kembali impiannya. Sebelum kembali ke Beijing, King Lang memasukkan surat ke kotak surat toko Namiya sambil memainkan harmonika dengan lagu yang baru selesai diciptakan oleh dirinya sebagai ucapan terima kasih karena sudah mau mendengarkan curhatannya. Entah bagaimana caranya Xiaobao, Tongtong, dan juga Aji bisa mendengarkan nyanyian King Lang. Seketika mereka pun teringat dengan lagu Zhang Weiwei yang berjudul Reborn. 一直回信俾我，但係呢首歌係我最滿意嘅一首。呢首咪就係張華偉嘅重生，張華偉嘅重生啊，係張華偉唱㗎。 Sedetik kemudian surat King Lang sampai ke tangan Xiaobo, Tongtong, dan Aji. Mereka semua tahu dengan pasti cerita di balik lagu Reborn itu. Dan jauh di lubuk hati mereka paling dalam, mereka sangat menyayangkan dengan apa yang terjadi. Memang 3 tahun setelahnya King Lang akan debut menjadi seorang penyanyi. Namun sehari sebelum dirinya tampil di depan publik, King Lang menyempatkan waktunya sebentar untuk mengunjungi sebuah panti asuhan bernama Rumah Pelangi. Saat sedang mengelilingi panti asuhan, King Lang berpapasan dengan seorang bocil. Anehnya tuh bocil langsung berlari ketakutan begitu melihat King Lang. Dengan cepat King Lang mengejarnya. Ia lalu ngajakin si bocil menyanyikan lagu ciptaannya bersama-sama. 继续，从蓝天到命里，直到你得到有你想要的。 Dan malam harinya panti asuhan itu pun kebakaran. Pas King Lang akan menyelamatkan dirinya, ia mendengar teriakan si bocil yang masih terjebak di kamarnya. Tanpa pikir panjang, King Lang pun segera menolongnya. Dan syukurlah si bocil selamat. Namun malangnya nyawa King Lang yang menjadi taruhannya. Ya, gak lama setelah menolong bocil, King Lang meninggal dunia. Bertahun-tahun yang lalu si bocil itu telah menjadi seorang penyanyi. Dan dia adalah Zhang Weiwei. Di konser perdananya, Zhang Weiwei menyanyikan lagu hitsnya yang berjudul Reborn, di mana lagu itu dipersembahkan untuk mendiang King Lang. Selain telah menyelamatkan hidupnya, lagu Reborn ciptaan King Lang telah mengantarkannya menjadi penyanyi yang sukses dan juga terkenal. Setelah itu, Sin pun langsung berganti memperkenalkan seorang pemilik toko. Kita panggil aja namanya Kakek Namiya. Berkat kepiawaiannya dalam memberikan nasihat melalui surat, nama Kakek Namiya mulai dikenal oleh banyak orang. Di sisi lain, terlihat ada seorang bocah bernama Haobo yang demen banget sama Michael Jackson. Suatu hari, Haobo membeli stiker Michael Jackson di tokonya Kakek Namiya. Setelah Haobo pergi, salah satu pelanggannya memberitahu kalau Haobo adalah seorang anak dari keluarga yang sangat kaya raya. Ayahnya adalah seorang pedagang mobil. Malamnya saat toko Kakek Namiya akan tutup, Haobo diam-diam memasukkan surat ke kotak surat toko itu. Dan tanpa butuh waktu lama, Kakek Namiya langsung membacanya. Berbeda dari surat biasanya, kali ini surat ini dipenuhi dengan gambar, lalu hanya ada tulisan Michael Jackson di bawah gambar tersebut. Sementara itu, Haobo pergi ke toko kaset untuk membeli kaset terbaru dari Michael Jackson. Tadinya Haobo sempat gak jadi membelinya karena uangnya gak cukup. Tapi si pemilik toko membiarkan Haobo mengambilnya dengan uang seadanya. Mengingat Haobo sangat mengidolakan Michael Jackson dan sering melarisi dagangannya. Sepulangnya ke rumah, Haobo melihat ayahnya sedang didatangi rentenir yang ingin menagih hutang. Namun Haobo bodoh amat, ia lebih memilih untuk muter kaset barunya Michael Jackson dengan volume yang sangat kencang. Hal itu sontak membuat ayahnya kesal.
Saking keselnya, ia pun langsung membanting kaset dan menampar wajah Haobo. Dan dengan segala usahanya, Haobo mencoba memperbaiki kasetnya yang udah lecet-lecet. Besoknya, Haobo mengambil surat balasan dari kakek Namiya secara sembunyi-sembunyi. Meski surat kemarin isinya cuma gambar, tapi kakek Namiya tahu jika sekarang Haobo sedang dilanda kesedihan yang mendalam. Haobo bisa berbagi kesedihannya itu dengan terus menulis surat kepadanya. Pulang-pulang, Haobo dibuat kesel bukan main saat melihat koleksi kaset Michael Jackson-nya telah dijual sang ayah untuk modal mereka pindah ke suatu tempat yang sangat jauh demi menghindari kejaran rentenir. Pokoknya ayahnya janji akan selalu melindungi keutuhan keluarga kecilnya ini dengan sepenuh hatinya. Bahkan kalau harus menyerahkan hidupnya, ayah gak akan mikir dua kali untuk melakukannya. Bukannya tersentuh dengan ucapan ayahnya itu, Haobo kini malah semakin membenci ayahnya setengah mati. Dan di waktu yang bersamaan, Haobo mendengar sebuah berita yang mengabarkan Michael Jackson ditangkap atas dugaan melakukan tindakan gak senonoh pada salah satu anak asuhnya. Berita itu benar-benar membuat Haobo terpukul. Haobo kemudian mengirimi kakek Namiya surat. Dalam surat itu, Haobo curhat betapa ia membenci kedua orang tuanya yang sangat egois karena mendadak mengajaknya pindah sejauh mungkin. Menurutnya akan lebih baik bila ia ditinggalkan sendiri daripada harus tinggal bersama orang tuanya. Dan dengan sebijak mungkin kakek Namiya menasehati Haobo. Gak peduli seberapa besar Haobo membenci kedua orang tuanya, Haobo gak boleh meninggalkan mereka. Karena yang namanya keluarga itu harus selalu tetap bersama agar bisa mengatasi segala rintangan. Dan hari itu Haobo pun dengan berat hati mengikuti keinginan orang tuanya untuk pindah. Namun saat mobilnya berhenti di pom bensin, Haobo izin ke toilet sebentar. Di saat itulah Haobo pun kabur. Kini Haobo hidup lontang-lantung di jalanan. Ia kemudian diamankan di kantor Satpol PP. Ketika petugasnya lengah, Haobo pun langsung melarikan diri. Haobo kemudian dibawa ke panti asuhan Rumah Pelangi. Di sana ia berlagak pura-pura lupa ingatan. Dan hari itu juga bapak panti menetapkannya sebagai hari ulang tahun Haobo. Sementara itu, kakek Namiya memutuskan untuk menutup toko kelontongnya dan ikut menetap tinggal di rumah salah satu pelanggannya yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Enam bulan kemudian kakek Namiya sedang dalam perjalanan untuk menengok kembali tokonya itu. Belum lama ini ia selalu memimpikan hal yang sama, di mana kakek Namiya melihat orang-orang dari masa depan menulis untuk memberitahunya tentang perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Sesampainya di toko, kakek Namiya pun langsung nongkrong di depan kotak suratnya. Setelah jam berganti jadi jam 12 malam, dengan ajaibnya surat demi surat mulai bermunculan keluar dari kotak suratnya. Dengan sangat antusias, sang kakek Namiya pun membaca satu persatu surat tersebut. Dan benar aja surat itu berisikan kehidupan masa depan dari orang-orang yang pernah mengirimi surat padanya. Tepatnya di tahun kehidupan 2017. Rata-rata surat itu berisikan ucapan terima kasih kepada kakek Namiya yang senantiasa mendengarkan dan membantu memberikan solusi setiap kali mereka berkeluh kesah soal peliknya hidup mereka. Begitu menemukan surat dari Haobo, kakek Namiya merasa sangat lega. Jadi ketika Haobo beranjak dewasa, dia telah menjadi seorang pelukis ternama. Waktu di galeri seninya, Haobo diwawancari oleh seorang reporter.
Awalnya wawancara itu berjalan baik-baik aja, tapi saat si reporter menyinggung orang tua kandung Haobo, saat itu juga Haobo pun langsung bad mood dan pergi meninggalkan wawancara tersebut. Lalu Haobo pun pergi ke sebuah kafe yang dulunya adalah toko langganannya membeli kaset Michael Jackson. Di situ Haobo bilang kalau tuduhan Michael Jackson bersikap gak senonoh dengan anak asuhnya itu hanyalah sebuah fitnah. Merasa Haobo adalah fans sejatinya Michael Jackson, sang pemilik kafe itu langsung memberikannya kaset Michael Jackson yang dulu pernah dibanting ayahnya Haobo. Rupanya pemilik kafe itu mendapatkannya dari pedagang mobil yang terjerat hutang dengan lintah darat. Sayangnya pedagang itu sekarang meninggoy akibat sebuah kecelakaan. Kebetulan kabar kecelakaan itu masih tersimpan rapi. Haobo pun penasaran dan segera melihat berita kecelakaan itu. Dan betapa syoknya Haobo saat mendapati kenyataan kalau yang mengalami kecelakaan itu adalah kedua orang tuanya. Haobo pikir selama ini orang tuanya telah hidup bahagia meski tanpa dirinya. Namun ternyata pikirannya itu salah besar. Padahal yang sebenarnya terjadi saat itu, kedua orang tuanya panik bukan main mencari Haobo yang kabur entah kemana. Di tengah kepanikan itu, rentenir datang menyalip mobil ayah Haobo untuk menyuruhnya berhenti. Namun sang ayah gak peduli, ia tetap nancap gas mobilnya sampai akhirnya mobilnya menghantam bebatuan. Sementara mobil si rentenir jatuh masuk jurang. Sayangnya ibu Haobo terbentur bebatuan hingga membuat nyawanya melayang. Ayah Haobo pun gak tinggal diam karena keluarganya adalah prioritas utamanya dan sekarang keluarganya udah gak ada lagi. Ayah Haobo pun memutuskan untuk menyusul kepergian istrinya dengan cara melajukan mobilnya ke arah jurang. Dan kini Haobo hanya bisa menangisi kepergian kedua orang tuanya. Ia seketika teringat dengan pesan kakek Namiya untuk selalu bersama keluarganya. Untuk itu Haobo pun mengirimkan surat kepada kakek Namiya sebagai ucapan terima kasih karena pernah mengingatkannya dulu. Dan apapun yang terjadi sekarang meski dihantui rasa penyesalan, tapi Haobo harus tetap melanjutkan hidupnya. Gak lama setelah kakek Namiya membaca surat dari Haobo, anak angkatnya menemukan selembar kertas kosong yang baru keluar dari kotak surat. Setelah memberikannya pada kakek Namiya, gantian si kakek yang memberikan surat itu pada anak angkatnya. Dalam surat itu kakek Namiya berpesan agar selalu menjaga tokonya. Pokoknya apapun yang terjadi, tokonya itu gak boleh dijual apalagi dihancurkan. Dan juga untuk semua surat-surat yang diterimanya, ia harap sang anak bisa menjaganya tetap aman. Nanti tepat di waktu 25 tahun yang akan datang, sang anak harus mengumumkan ke orang-orang kalau layanan konseling di tokonya akan buka kembali hanya dalam 1 malam. Siapapun yang dulu pernah mendapat nasihatnya di masa lalu diundang untuk menulis. Sebab saat itu bisa dipastikan kakek Namiya udah gak ada lagi di bumi ini. Kini di saat waktu telah sampai di tahun 2017, toko kelontong itu secara gak langsung dijaga oleh Xiaobo, Tongtong, dan juga Aji. Setelah selesai membalas surat King Lang, mereka pun gabut. Di tengah kegabutannya itu, Tongtong cerita ingin mengikuti kontes menyanyi. Selama beberapa menit kemudian muncullah sepucuk surat yang lagi-lagi berasal dari tahun 1993. Kali ini si pengirim bekerja sebagai seorang penyanyi di klub malam. Namanya adalah Wang Wang. Di usianya yang baru 19 tahun, Wang Wang terpaksa bekerja seperti itu karena harus membantu menghidupi seluruh anak yang ada di panti asuhan Rumah Pelangi. Karena cuma merekalah satu-satunya yang Wang Wang miliki di dunia ini. Wang Wang tahu keberadaan toko kelontong Namiya dari King Lang yang waktu itu berpapasan dengannya di jalan. Dalam suratnya, Wang Wang menceritakan dengan jelas kalau ia sedang jatuh cinta dengan salah satu pelanggannya yang bernama Tuan Su, di mana Tuan Su ini selalu memperlakukannya dengan sangat baik seperti seorang ratu. Bahkan ia nggak segan membelanjakan sepatu mahal dan berjanji akan membeli tuh toko sepatu hanya untuk Wang Wang seorang. Setelah membaca surat itu, Aji menyuruh Xiaobo membalas suratnya sesuai dengan kata-katanya.
Jika Tuan Su meminta uang untuk membayar renovasi toko sepatunya, sudah dipastikan laki-laki itu hanyalah seorang penipu. Dan benar aja Tuan Su minta uang yang jumlahnya di luar nalar kepada Wang Wang. Detik itu juga mata Wang Wang terbuka lebar. Ternyata cinta Tuan Su selama ini tidaklah tulus, melainkan hanya demi pulus. Dan gak lama kemudian Tuan Su pun ditangkap polisi. Lalu Aji menyarankan Wang Wang untuk berhenti dari kerjaannya sebagai penyanyi klub malam. Mulai sekarang Wang Wang harus fokus belajar tentang dunia saham dan juga investasi. Dan sejak saat itu Wang Wang pun berhenti dari kerjaannya. Setelah itu Aji, Xiaobo dan juga Tong Tong gak mendapat surat lagi dari Wang Wang. Xiaobo kemudian kepikiran untuk mengirim surat, mengingat kakek Namiya juga mengundang orang-orang dari 2017 untuk ikut mengirim surat juga. Dikarenakan matahari akan terbit sebentar lagi, mereka dengan sangat tergesa-gesa memasukkan suratnya. Namun saat menunggu balasan suratnya, matahari keburu menampakkan dirinya. Sekarang mereka pun harus bergegas meninggalkan toko kelontong Namiya. Tapi pas Aji mengangkat tasnya King Mei, ia menemukan sebuah surat. Kepo dengan isinya, ia pun langsung membacanya. Rupanya Wang Wang ini adalah King Mei. Sejak memutuskan berhenti dari kerjaannya, Wang Wang melanjutkan pendidikannya dengan mengambil kuliah jurusan akuntansi. Selain sibuk belajar, Wang Wang juga sibuk menabung dan juga berinvestasi. Sampai akhirnya Wang Wang berhasil membeli rumah dan sukses menjadi pengusaha kaya raya. Bahkan saat tahu panti asuhan Rumah Pelangi akan digusur untuk pembaruan kota, dengan sekuat tenaga Wang Wang berusaha memenangkan proyek tender itu agar panti asuhannya tetap bisa bertahan. Ketika Wang Wang mendatangi panti asuhan, Xiaobo mengira Wang Wang adalah dalang di balik penggusuran panti asuhannya itu. Wang Wang kemudian mencari tahu sejarah panti asuhan Rumah Pelangi. Dan ternyata panti asuhan itu dibangun oleh seorang wanita yang pernah menjadi kekasihnya kakek Namiya. Sayangnya cinta mereka harus kandas karena terhalang restu orang tua. Meski begitu, mereka sama-sama memilih untuk tetap sendiri sampai akhir hayat hidup mereka. Sementara itu, Xiaobo memberitahu Aji dan Tong Tong kalau Wang Wang akan menghancurkan panti asuhan mereka. Makanya waktu itu mereka mengobrak-abrik rumah King Mei tanpa ampun. Merasa bersalah dengan apa yang terjadi, mereka pun berniat untuk menemui King Mei untuk minta maaf. Namun sebelum benar-benar meninggalkan toko Namiya, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan balasan surat dari kakek Namiya di tahun 1993. Ya, selembar kertas kosong yang waktu itu dikirimkan ke kakek Namiya adalah milik mereka. Melihat kertas itu kosong, kakek Namiya pun menyimpulkan kalau mereka gak tahu tujuan hidup mereka ke depannya. Meski terasa bingung, tapi mereka harus tetap melanjutkan hidup ini karena masa depan itu adalah milik mereka sendiri. Makanya mulai sekarang mereka pun akan berusaha untuk mengejar cita-cita dan juga menjadi orang sukses seperti orang-orang yang telah mereka bales suratnya itu.